Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih memberikan sehat walafiat. Ya, panjang umur, semoga umurnya berkah. Alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mari kita bersama membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamat berjumpa kembali dengan kita channel Basori Official. Kali ini alhamdulillah bisa silaturahmi kembali, yaitu akan nge-share, akan membacakan kisah yang ada hubungannya dengan selawat, yaitu kisah orang awam yang telah mendawamkan sholawat. Namun sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini adalah bisa eksis untuk menyebarkan, untuk membagikan kisah-kisah Islamiyah, khususnya yaitu sholawat. Ya Allah, kita doakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kawan-kawan dimanapun Anda berada sehat walafiat, yaitu panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah. Yang sakit ya Allah sembuhkanlah, dan yang masih punya amanah, masih punya hutang, ya Allah lunaskanlah hutangnya. Jadikanlah keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikanlah anaknya yang soleh dan solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, yaitu saya akan sekedar memberikan informasi atau promosi. Ini saya setiap selesai membaca saya jamaah membaca sholawat Jibril malam Jumat yang secara live bersama-sama, ini adalah selesai itu ditiupkan di air. Begitu pula siap subuh sambil nunggu sholat isyraf, itu baca sholawat saya tiupkan di air. Itulah yang namanya adalah air sholawat. Sudah banyak kawan-kawan yang ikhtiar, ya ikhtiar batin, ikhtiar doa memakai sholawat ini, yang saudara-saudaranya sudah lama sakit tidak kunjung sembuh, sudah berobat di mana-mana. Inilah solusinya, insya Allah dengan izin Allah dia akan sembuh. Sudah banyak saya mengirim di daerah-daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah madu, begitu juga. Ya, ini madu saya memang madu ini berasal dari hutan Rio, hutan akasia di Rio. Namun setelah saya ambil, saya beli, kita bacakan sholawat seperti tadi itu. Maka ini saya tulis madu murni 1000, artinya adalah sholawat Jibril 1000. Ya, demikian. Kemudian madu ini juga dalam Al-Quran disebutkan adalah sebagai obat. Nah, di dalam Al-Quran ada. Bagi kawan-kawan yang berminat ya, yang mau order ini, silahkan kirimkan alamat lengkap
ya, alamat lengkap, kemudian mengembalikan ongkos paket ya, karena dipaketkan ya. Tapi kalau mau datang ke sini, datang ke rumah saya ya nggak ada biaya apa-apa, saya kasihkan saja, mudah-mudahan menjadi amal. Tapi ini karena di daerah ya seperti kemarin Kalimantan Timur ya, sampai sekarang sudah ada seminggu lebih itu belum nyampe ya. Itu kemarin ngirim 15 kilo, yaitu ongkosnya sudah hampir 200 ya, ongkosnya itu hampir 200. Maka itu yang ngirim alamat lengkap, kemudian mengembalikan ongkos paket akan saya kirimkan. Dan mudah-mudahan yang sudah minum air ini tadi ya, sudah minum air ini, mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala sembuh, dan apa yang dia diniatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan. Bagi kawan-kawan yang mau berdoa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ingin doanya itu cepat diijabah, silahkan ditulis di komen di bawah ini, mohon doa, mudah-mudahan nanti diaminkan oleh orang banyak ya, karena kalau di kolom komentar ini yang ngaminkan orang ribuan ya, mudah-mudahan doanya orang banyak ya, kita yang punya hajat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ingin ya jamaah bersama-sama, baik grup maupun tidak ya, jamaah bersama-sama malam Jumat sesudah Isya ya, secara live bersama-sama orang ribuan ya, itu malam Jumat sesudah Isya, alhamdulillah dengan saya nanti, kemudian baik grup maupun tidak grup ya. Dan yang mau masuk grup silahkan masuk, karena kegiatan di grup itu tidak hanya malam Jumat saja. Kalau selain malam Jumat itu adalah via WA. Nah, kalau selain malam Jumat sesudah Isya juga. Kemudian jam 2.30 habis sholat tahajud itu juga selawatan bersama-sama dengan ustadz, dengan kiai. Ya, kami persilahkan daftar gratis, nggak pakai biaya, hanya dituntut ngirimkan nama, alamat, dan profil itu di foto. Profil itu foto, biar tahu laki-laki apa perempuan, bapak-bapak atau anak-anak ya, tidak salah nanti. Selain itu kalau live, kalau via WA itu nampak fotonya, kalau Zoom juga nampak orangnya. Kami persilahkan daftar, tidak pakai biaya. Baik pendaftaran maupun di yang mau order air dan madu itu adalah ada nanti dikirimkan di WA di bawah ini, nanti saya sampaikan. Baiklah, kita lanjutkan ya. Sholawat ya. Ini kisah orang awam yang rajin bersolawat. Orang awam yang rajin bersolawat. Ya memang sholawat ini ya, selain disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yang artinya garis besarnya itu Allah, malaikat itu berselawat kepada Rasulullah, dan kita diperintahkan untuk bersolawat, diperintah oleh Allah. Maka di dalam hadis diteruskan ya, wahai umatku, yaitu artinya apabila kamu dalam kesulitan, dalam kesusahan dalam hidupmu, bacalah sholawat. Maka disimpulkan kalau Habib Novel itu ya sampai orang hafal semua, apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan sholawat. Sholawat apa saja, yang baik sholawat yang pendek maupun sholawat yang agak panjang. Nah itulah. Kemudian juga di hadis diterangkan, siapa yang membaca sholawat, satu sholawat 10 keburukannya, 10 dosanya dihapus oleh Allah, dan diberikan 10 kebaikan, 10 pahala, dan diberikan, diangkat derajatnya 10 derajat. Itu diangkat derajatnya. Kemudian siapa yang membaca sholawat itu dibukakan pintu rahmat. Nah, pintu rahmat 700 pintu rahmat. Coba ya.
dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan juga di dalam hadis itu, ya, sholawat itu ya akan diberikan berkah, diberikan pahala 30% di dunia, yang 70% besok di akhirat. Yang jelas orang yang membaca sholawat itu adalah akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang tidak ditolak oleh Allah. Amalan yang langsung diterima. Kalau haji, sholat, zakat, puasa, itu adalah apabila karena yang lain, apabila banyak persyaratannya yang harus dipenuhi, baru diterima oleh Allah. Orang haji walaupun pakai biaya banyak, belum tentu hajinya diterima oleh Allah. Nah, tapi kalau selawat itu adalah sudah jelas, sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan selawat. Kisah ini, kisah selanjutnya, ada seorang awam, orang biasa yang dia adalah selalu membaca selawat. Ya, membaca selawat baik selesai sholat maupun sambil aktivitas, sambil berjalan, sambil kerja, baik diucapkan maupun di dalam hati, dia sholawat terus. Saking yakinnya, maka yaitu dia percaya, ya. Ini nyinggung lain juga. Dia percaya bahwa sahabat itu pernah bertanya, ya Rasulullah, amalanku bagaimana kalau seperempatnya adalah untuk selawat? Lebih baik kalau kamu tambah adalah lebih baik. Separuh baik, kalau kamu tambah malah lebih baik. Kalau semuanya adalah lebih baik dan kamu akan terhindar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya. Itu dalam hadis, ya. Nah, kita lanjutkan. Orang awam tadi itu bermimpi, ya, yang ahli selawat. Dia bermimpi ketemu Rasulullah, dijumpai Rasulullah. Kalau ketemu Rasulullah, mimpinya itu memang betul-betul dijumpai oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah yaitu bersabda, wahai umatku, jika engkau bisa hidup di pagi hari sampai sore hari, atau kamu hidup di dunia ini tanpa kedengkian dan kebencian dalam hatimu kepada umatku, maka ketahuilah itu termasuk sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku di surga. Jadi saya ulangi, Rasulullah itu adalah bilang dalam mimpinya ahli sholawat tadi, wahai umatku, jika engkau bisa hidup mulai pagi sampai sore tanpa kedengkian dan kebencian dalam hatimu kepada umatku, maka ketahuilah itu termasuk sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku di surga. Itulah mimpinya. Jadi setelah dia bermimpi terbangun, kemudian dia juga langsung bekerja. Dia ini adalah orang tukang membetulkan jam itu. Katakanlah ahli memperbaiki jam. Pada suatu hari ada orang ulama, orang alim ini adalah ahli hadis yang datang memperbaiki jamnya. Kemudian orang awam ini bertanya, hai Syekh, ada yang saya tanyakan, silahkan, mau tanya apa kamu? Saya tadi malam bermimpi, ya, bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan seperti yang saya bacakan tadi, kalau hidupmu tanpa yaitu kedengkian dan kebencian itu adalah termasuk sunnahku, dan siapa menghidupkan sunnahku besok akan bersama aku di dalam surga. Kata Syekh itu, apa amalanmu? Apa yang kamu kerjakan? Tidak ada, Syekh. Saya tidak punya ilmu karena tidak bisa pergi kemana-mana.
saya nggak punya amalan karena saya tidak bisa pergi kemana-mana, karena saya mencari nafkah, saya kerja sehari-harinya. Hanya saya itu membaca sholawat terus-menerus. Karena yang kamu ajarkan, kata Syekh, yang kamu mimpikan itu adalah hadis. Ya, berarti kamu ini diajar langsung oleh Rasulullah. Ya, dididik langsung oleh Rasulullah. Subhanallah. Jadi sholawat itu ya, maka bagi orang yang tidak punya guru, dalam hadis diterangkan, sholawat adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Walaupun orang awam tadi tidak pernah pergi kemana-mana, tetapi dia ahli sholawat, akhirnya diulang, diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kehebatannya membaca sholawat. Kemudian apa itu Syekh tadi adalah bilang bahwa itu adalah hadis yang memang dia ada bahasa Arabnya ya. Apabila kamu laksanakan, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebencian, dalam semuanya, dan kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok akan bersama Rasulullah di surga. Subhanallah. Maka jangan ragu ya kepada kawan-kawan, tidak usah mengatakan mana gurunya, mana sanadnya, mana ijazahnya. Karena sholawat itu tidak seperti ilmu tarekoh lah ya. Kalau ilmu tarekoh itu ada silsilahnya, ada sanadnya. Tetapi kalau sholawat ini tidak. Ya, contohnya kisah tadi. Walaupun dia itu tidak bersanad, tidak berguru, tetapi diajar langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai itulah orang awam ini tidak ada rasa kebencian sedikit pun terhadap orang lain. Kalau dia ada benci, ada rasa iri, cepat-cepat dilawan. Saya harus tidak ada rasa benci, saya tidak ada rasa dengki, dilawan sekemampuannya. Maka bagi kawan-kawan jangan ragu ya, dengan membaca sholawat ini ya sudah banyak orang yang mendapat berkah ya, baik sudah berkah di dunia. Tadi disampaikan 30% diberikan Allah di dunia, yang 70% adalah di akhirat. Ya, syaratnya kemarin sudah saya sampaikan di YouTube yang lain, harus istiqomah terus menerus. Ya, tidak usah menghitung sudah sekian kali. Memang ahli sholawat itu biasanya juga biar dia tidak ingat, biar tidak lupa. Ini adalah untuk mengingatkan. Tasbih digital ini selain untuk menghitung, itu untuk mengingatkan kita. Jadi kalau umpama kita mau yang lain itu ingat, oh ada tasbih digital, baca selawat gitu ya. Kalau ahli selawat tadi yang diceritakan orang awam tadi, mulai itulah dia tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri. Hidupnya adalah kalau ada itu langsung dilawan. Nah, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, amin amin ya rabbal alamin. Kalau yang kawan-kawan punya cerita mengenai keajaiban sholawat atau berkah sholawat, silahkan di-share ya. Kalau ada di-share dan tahunya kawan itu membaca sholawat, kita juga termasuk punya pahala yang kawan membaca sholawat ini. Nah, perlu diingat siapa yang mengajarkan kebaikan, orang itu kok menjalani, pahala itu akan kita juga dapat. Nah, mudah-mudahan dapat amal jariah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ya, jadi kawan-kawan tadi yang order bisa dikirimkan di WA di bawah ini 0812 7515 4442 0812 7515 4442 atau di email basori62@gmail.com basori
gmail.com. Jangan lupa ya, tiap malam Jumat ya sesudah Isya sekitar jam 8 lebih sedikit, ayo kita hari yang hari yang mulia malam Jumat itu ya, ayo kita membaca sholawat bersama-sama berjamaah dengan live dengan Basori Official. Buka saja di YouTube, nanti kita bersama-sama sholawatan ya, mudah-mudahan dapat berkah, yaitu dapat pahala dan dapat syafaat dari Rasulullah SAW baik di dunia maupun di akhirat. Ayo kita tutup ini dengan bacaan sholawat munjiat dan sholawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kritik dan saran kami tunggu dan mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.